Yang Gu berdiri tegak dan menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, bagaimana kamu menemukanku? Orang-orang di sekitar juga ingin tahu bahwa kemampuan siluman Yang Gugang, bagaimanapun, dapat dikatakan sangat kuat, dan bagaimana menemukan keberadaannya. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Nangong Yan membencinya. Kamu terlalu lemah untuk membiarkan kakakku mengetahuinya. Yang Gu menatap dan berkata, gadis kecil, itu bukan urusanmu. Kakak laki-laki saya, tetapi leluhur gerbang Tian Shui, saya dari gerbang Tian Shui lagi. Apakah menurutmu itu ada hubungannya denganku? Semangat Nangong Yan tinggi. Ketika orang mendengar bahwa Lin Tian adalah leluhur Tian Shui Men, mereka semua tampak curiga. Namun Yang Gu mencibir, gerbang Tian Shui sampah, bahkan orang Yuan Yingjing bisa menjadi leluhur. Tetapi tepat setelah suara itu jatuh, Lin Tian turun lagi dengan cambuk, dan kecepatannya sangat cepat, dan Yang Gu Sui difoto secara langsung. Meskipun Yang Gu tidak bisa dibunuh oleh pukulan ini, rasanya seperti ditampar. Yang Gu berkata dengan marah, "Nak, coba lagi." Lin Tian tidak sopan. Dia memukulnya lagi, dan kecepatannya sangat cepat. Yang Gu mengira dia bisa menghindar, tapi dia tidak bisa sama sekali. Kemudian dia dipukuli lagi, dan seluruh mulutnya sangat sedih. Para penonton tercengang, tetapi kaki anjing Liga Tua hari-hari itu tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut ditarik oleh Lin Tian. Yang Gu marah. Aku membunuhmu. Tetapi begitu Yang Gu selesai berbicara, Lin Tian mencambuk dengan liar, bergerak, dan banyak suara kuat melintas di depan mereka. Ketika Lin Tian berhenti, Yang Gu gemetar. Kamu, tunggu. Yang Gu sangat ketakutan sehingga kudanya berubah menjadi embusan angin dan bersembunyi di kegelapan. Lin Tian tidak mengejarnya, tetapi malah mengangkat cambuknya. Tapi Yang Gu mengintip ke sana dan memarahi, "Sialan, jangan biarkan aku mengambil kesempatan, atau aku akan membunuhmu." 3 orang Nangong Yan mengepung sekelompok orang aliansi Tianghu, dan orang-orang itu takut untuk berlutut. Nangong Yan melotot, "Bukankah kamu gila sekarang?" "Salah, kami salah." Orang-orang itu bersujud dengan gila dan ingin menghadapi segalanya, tetapi para penonton terkejut. Yang Gu, yang sedang menatapnya, sangat marah sehingga dia berkata, "Wajah aliansi surga dan zaman kuno telah meninggalkan kalian semua." Tapi Yang Gu berani memarahi dalam kegelapan dan tidak berani keluar. Dia takut Lin Tian akan memberinya pelajaran. Pada saat itu, beberapa orang dari gua hantu keluar, dan orang yang baru saja melarikan diri berkata kepada pria paruhbaya terakhir, "Tetua Sang, ketiga gadis ini. Puncak ganda putih itu juga ada di sana untuk meminta bantuan. Tetua Sang, tolong, bantu aku." Ketika mereka melihat pria paruhbaya itu, mereka semua terkejut. Tetua gua hantu, Sang Kuan. Apa? Apakah dia Sang Kuan? Orang yang bisa melakukan tinju tanpa bayangan? Ya benar. Bab ini penuh dengan wajah ganas dan baju besi putih. Pada saat yang sama, ada 2 tanduk mengintip, seperti tanduk sapi. Melihat Bai Shuangfeng hanya memiliki kepalanya untuk bergerak, dia segera menatap 3 orang Nangong Yan. "Kamu ingin menantang gua hantu kami?" Nangong Yan menyeberang, "Ya." Sang Kuan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Mengapa menantang kami? Kalian orang-orang gua iblis, menyinggung kami." Nangong Yan bukan tamu jalan napas. Sang Kuan menatap, "Benarkah?" "Tidak, kamu bertanya padanya." Nangong Yan menunjuk ke Bai Shuangfeng, dan Bai Shuangfeng menjelaskan satu persatu, dan menggerakkan hantu untuk melihat kejahatan. Mendengar hantu melihat kejahatan, serta gua hantu baru-baru ini setelah acara, bab itu semua menatap Lin Tian dan seterusnya, "Awalnya kami orang gua hantu, dihancurkan oleh kalian beberapa. Jika mereka tidak memprovokasi kita akan menghancurkan mereka," balas Nangong Yan. Sang Kuan menatap Nangong Yan dan berkata, "Kamu gadis kecil, kamu banyak bicara." Setelah itu, Sang Kuan mulai. Dia melihat bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depan Nangong Yan. Nangong Yan ingin membekukannya, tetapi kecepatan Sang Kuan sangat cepat. Keterampilan jiwa es Nangong Yan tidak bisa membekukannya sama sekali. Tidak hanya itu, bayangan tinju itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan kemudian bayangan tinju ini menghantam Gong Yan di selatan tengah satu persatu. Untungnya, jiwa Nangong Yan juga sangat keras, dan teknik tinju itu tidak banyak berpengaruh padanya. Orang-orang saat ini semua tampak kacau, tetapi juga memiliki cara demensia. Apakah ini baik-baik saja? Orang-orang gua hantu satu persatu menatap mata besar, dan bab ini semua tercengang. Tidak mungkin.
Nangong Yan memandang dirinya sendiri, lalu melihat bab berikutnya dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, apa yang tidak bisa kamu lakukan untukku? Bab tidak didamaikan, jadi dicoba beberapa kali, hasilnya sama. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk Anda, tetapi Anda tidak bisa menyakiti saya, kata Zhang. Nangong Yan sedikit enggan, jadi dia mencoba untuk terus menggunakan teknik jiwa es, tetapi hasilnya sama, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Sampai Tianbing berkata, saya akan melakukannya. Kali ini, Tianbing mengumpulkan 4 pedang, tetapi bab itu tidak peduli untuk mengatakan, ilmu pedang kecil, hanya ingin menyerang. Bunuh jiwa pedang. Tianbing bersenandung. 4 pedang terbang tepat di depan seluruh bab. Zhang Quan dipukul. Meskipun dia sangat sedih, dia tidak terluka parah, dan ada cahaya keemasan di tubuhnya. Jangan benar-benar berpikir aku tidak memiliki pertahanan. Melihat tubuh Zhang ditutupi dengan cahaya keemasan, Tianbing menatap Huo Qingqing. Bakar kakak perempuan bela diri, bisakah kamu membuatnya tidak dapat menggunakan metode jiwa ini? Aku akan mencoba. Bakar Qingqing untuk menarik napas dalam-dalam, dan kemudian kumpulkan beberapa jarum, yang langsung keluar dari seluruh kepala bab ini. Zhang Quan mendongak dan mencibir, apakah kamu benar-benar seorang pria kayu? Apakah Anda ingin menyerang? Dengan itu, Zhang mengulurkan tangannya dan mematahkan jarum dengan beberapa pukulan. Burning Qingqing tiba-tiba tidak punya pilihan bet untuk melihat Tianbing. Dia menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Tidak mudah untuk menghadapinya. Sekarang ketiga gadis itu sedang terburu-buru. Kemudian mereka melihat Lin Tian. Semua orang di sekitar tahu bahwa Lin Tian mengerikan, jadi mereka ingin melihat apa yang bisa dilakukan Lin Tian. Tapi Zhang tidak peduli. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin berharap untuk tempat Yuan Ying? Bai Shuangfeng melihat Lin Tian membersihkan Yang Gu dengan matanya sendiri, jadi dia mengingatkan Zhang Quan, tetua Zhang, hati-hati, anak ini lebih mengerikan. Bab semua kecuali ditujukan pada Shuangfeng putih berkata, apakah Anda pikir saya selemah Anda? Bai Shuangfeng segera merasa bersalah, tetapi dia tidak berani membantahnya. Dia hanya bisa depresi di sana, dan orang-orang yang tidak melihat buah hantu lucu tadi bersorak. Penatua Zhang, hancurkan mereka! Penatua Zhang, kalahkan orang-orang ini! Zhang Quan tahu bahwa dia tidak dapat mengambil ketiga wanita ini, tetapi tidak masalah untuk mengambil Lin Tian, jadi dia ingin memberi warna pada Lin Tian, jadi ketika ketiga wanita itu tidak memperhatikan, tiba-tiba seringai cepat di depan Lin Tian, kamu yang terlemah. Aku akan membunuhmu dulu. Semua orang tercengang ketika Zhang Quan berkata bahwa Lin Tian adalah yang terlemah. Tetapi Bai Shuangfeng ingin mengatakan bahwa dia baru saja dilatih, dan dia tidak bisa menahan nafas, ini nasib buruk. 3 orang Nangong Yan bahkan sombong atas bencana itu. Mereka tidak bermaksud menghentikannya. Zhang Quan berpikir bahwa mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya, tetapi dia sangat bangga. Mati! Zhang Quan berpikir bahwa dia akhirnya bisa membersihkannya, tetapi ketika dia meninju Lin Tianyuan dengan keras, Yuan Ying Lin Tian menunjukkan topeng Yuan Ying gelap, yang langsung membubarkan kekuatan pihak lain. Senyum Zhang Quan mengeras, ada apa? Para penonton tertawa, dan Bai Shuangfeng berkata, Penatua Zhang, kataku, dia tidak sederhana. Diam! Zhang Quan menatap wajahnya. Dia ingin Twin Peak putih ini berhenti berbicara. Bai Shuangfeng tidak punya pilihan selain berhenti berbicara, tetapi seluruh bab buru-buru menutup tinjunya dan bersenandung, baru saja, saya hanya menggunakan 1/10-nya. Sekarang aku akan membiarkanmu mencoba 1/5-nya. Kemudian, Zhang Quan mengumpulkan kekuatan dengan 1 kepalan tangan. Orang-orang melihat bahwa bayangan tinjunya berubah dari ukuran kepalan tangan menjadi ukuran mangkuk. Itu sangat kuat. Tetapi ketika pukulan itu jatuh, Lin Tian masih berdiri diam. Para penonton tertawa lebih bahagia, tetapi orang-orang gua hantu bertanya-tanya. Bai Shuangfeng menghela nafas, itu masih tidak berguna. Zhang sedang terburu-buru. Oke. Saya akan melakukan yang terbaik kali ini. Kemudian, orang-orang melihat bahwa Zhang Quan mengumpulkan kekuatan, lalu cahaya keemasannya menyala, dan akhirnya mengepalkan tangan, yang sebesar mulut baskom. Bahkan para penonton pun dikejutkan dengan pemandangan ini. Beberapa bahkan mengatakan dengan demensia, pukulan besar. Ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak, berdiri di sini, kamu bisa merasa tidak enak. Puncak ganda putih itu sepertinya melihat harapan untuk bergumam dengan cara yang sama, tidak apa-apa. Tidak hanya Bai Shuangfeng, tetapi Yang Gu, yang mengintip dalam kegelapan, bergumam pada dirinya sendiri, sekarang, tidak apa-apa. Tetapi yang tidak dapat dibayangkan orang adalah bahwa Lin Tian masih bergeming ketika tinjunya jatuh, sementara Nangong Yan tertawa, kakak laki-laki saya, adalah yang terkuat. Bagaimana denganmu?
Hanya ingin menemukannya. Itu disebabkan oleh diri sendiri. Tianbing juga tersenyum aneh, matamu sangat buruk. Zhang Quan menyerbu pergi dan meninju dengan liar, kematian, kematian. Tapi tidak peduli bagaimana bab itu mengaum dan menyerang, Lin Tian baik-baik saja. Akhirnya, dia bertanya, oke. Zhang Quan Leng segera kembali, dan sangat cepat, tiba di lubang gua hantu, menatap Lin Tian dan berkata, wah, saya punya beberapa masalah akhir-akhir ini, jadi saya tidak bisa keluar. Tapi ini menarik penonton untuk tertawa, terutama Tut Nangong yang berkata, mengapa kamu begitu nakal? Punya kemampuan, kamu datang ke gua hantu, jamin biarkan kamu hidup untuk tidak keluar. Setelah Zhang selesai, dia meraih Bai Shuangfeng dan berlari kembali ke gua bersama yang lain. Nangong dan Yan akan bergegas masuk, tetapi Ouyang berlama-lama mengingatkan Lin Tian, gua hantu ini memiliki fungsi membelah jiwa. Orang luar tidak bisa masuk sesuka hati. Tidak hanya Ouyang Ling'er, tetapi juga semua penonton tahu bahwa gua hantu ini tidak bisa dimasuki begitu saja, jadi orang-orang itu berbicara di sana. Nangong dan Yan akan masuk. Mendengar ini, mereka berhenti lagi. Kemudian mereka memandang Lin Tian dan menunggu perintahnya. Lin Tian, bagaimanapun, melihat aliansi kuno surga. Pimpin jalan dulu. Kami? Aliansi surga dan zaman kuno segera ketakutan. Beberapa orang berkata, selamatkan hidupmu. Kami tidak akan pernah melawanmu lagi. Satu persatu, orang-orang ini terlalu takut untuk masuk. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mati sekarang, aku bisa menyelesaikanmu. Ini membuat semua orang takut untuk memimpin di depan, dan Lin Tian serta Nangong Yan mengikuti. Ouyang Ling'er harus mengikuti mereka. Para penonton tidak memiliki keberanian. Mereka hanya bisa menatap keluar dan mendiskusikan apakah orang-orang Tian Shuimen bisa bertahan di dalamnya. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga yang muncul, menatap pintu masuk gua dan bergumam pada dirinya sendiri, orang ini, dia cukup berani untuk masuk? Saya tidak takut mati? Di dalam gua, Zhang Quan dan yang lainnya berada di tempatnya, sementara es di puncak kembar putih itu telah dihilangkan, tetapi dia khawatir, Tetua Zhang, apakah mereka benar-benar akan masuk? Jika kita tidak masuk, kita akan diam secara alami, tetapi jika kita melakukannya, mereka akan mati. Bab itu semua menunjuk ke ruang terbuka tidak jauh dari lubang. Suara White Shuangfeng dan kali ini dan ruang di tanah muncul beberapa sosok, seseorang berteriak, Tetua Zhang, mereka benar-benar datang. Zhang Kuanda berkata, oke, mulai arai. Orang-orang di gua hantu itu segera memulai barisan, sementara Lin Tian, yang awalnya berjalan di lorong, dan orang lain di sekitarnya mengubah langit. Pada saat ini, ada kabut di mana-mana, dan Ouyang Ling'er segera berjaga-jaga. Saya kira mereka memulai susunan split. Wolf tersenyum dan melihat sekeliling dengan khawatir. Nangong Yan dan Lin Tian ada di sana. Mereka sama sekali tidak menaruh susunan ini di hati mereka. Pada saat ini, Zhang Quan tertawa terbahak-bahak, wah, aku akan memberitahumu, susunan yang membelah ini dapat membelah jiwamu secara instan, dan dalam proses membelah, ini juga waktu terlemah bagimu, dan aku bisa membunuhmu semudah yang aku bisa. Orang lain juga tersenyum, terutama Twin Peak putih yang masih ada dan berkata, saya akui Anda kuat, tetapi ini dia, kami akan membunuh Anda. Tetapi saat ini, Lin Tian menutup matanya dan mata bayi yang berinkarnasi terbuka. Daya tarik yang kuat menyerap semua kabut ini, dan bahkan kekuatan arai diserap. Setelah melihat bahwa semua orang di luar barisan tidak berbicara, mereka tertawa. Ada apa? Takut? Baik. Shuangfeng bahkan berkata, jika kamu takut, maafkan aku, Tetua Zhang, dan aku akan mengampuni hidupmu. Siapa tahu semua orang mendengar suara keras, boom, kemudian kabut formasi split menghilang, dan Lin Tian dan yang lainnya berdiri di sini utuh. Zhang Quan dan yang lainnya bodoh. Terutama mereka yang memelihara arai, satu persatu, mereka berlari ke belakang Zhang Quan. Bukankah kamu sangat baik? Teruskan. Nangong Yan menertawakan sekelompok orang ini. Bab itu tergagap, kamu, apa yang kamu lakukan pada arai? Rusak. Lin Tian berkata kepada Zhang Quan Qi, wah, tahukah kamu apa arti susunan ini bagi gua hantu kita? Aku tidak peduli apa maksudku, tapi apapun yang menghalangi jalanku akan dihancurkan. Lin Tian berkedip. Zhang sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya. Kamu gila. Tapi Bai Shuangfeng gugup. Penatua Zhang, apa yang harus saya lakukan sekarang? Masuki ruang gua hantu. Zhang tahu bahwa saat ini, hanya program pertahanan terakhir yang dapat dimulai. Bai Shuangfeng tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk pergi, jadi dia segera mundur bersama yang lain, dan Zhang Quan dengan cepat menghilang di tempat asalnya. Pada saat yang sama, dia juga menantang, jika Anda memiliki keberanian, Anda bisa datang.
Aku berjanji kamu tidak bisa meninggalkan gua hantu. Suara di dalam gua segera menghilang, hanya menyisakan terowongan gelap yang tidak bisa dilihat. Kakak, masuk. Nangong Yan menantikan Lin Tian, dan Lin Tian melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum, apakah ada alasan mengapa mereka mengundang kita masuk? Nangong Yan segera menarik es dan membakar hijau. Pergi. Ouyang Ling'er khawatir, terutama ketika orang-orang ini bersembunyi di dalam, mereka pasti memiliki tangan belakang, tetapi Lin Tian sama sekali tidak lega, dan mereka juga berjalan ke terowongan yang dalam bersama. Awalnya, terowongan itu masih gelap, tetapi setelah berjalan jauh, ada cahaya di depannya, dan sepertinya kembali ke batas siang. Kakak, lihat, cahaya yang sangat terang. Nangong Yan menjadi bersemangat, tetapi Tian Bing bertanya-tanya, kakek, mengapa ada cahaya yang begitu kuat di sini? Lin Tian melihat dan berkata, ini adalah ruang independen yang mereka bangun, jadi cahayanya juga dibuat sendiri. Nangong Yan dan yang lainnya tiba-tiba menyadari, dan kemudian terus bergerak maju sampai mereka keluar dari gua, dan kemudian seperti memasuki surga. Ada pepohonan lebat di mana-mana, dan ada tas hitam tergantung di atasnya. Apa ini? Nangong Yan menatap, tetapi Tian Bing dan Huo Qingqing merasa tidak benar. Adapun Ouyang Ling'er, dia melihat sekeliling. Bagaimana tidak ada? Serigala menertawakan indera penciumannya yang tajam dan berkata, napas seseorang, tepat di sekitar sini. Apakah itu siluman? Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, tas-tas ini, mereka berlatih di dalam tas. Apa? Semua orang terkejut, dan kemudian satu persatu tas terbuka, dan kemudian ada banyak orang buah hantu di dalam satu persatu. Mereka semua datang dari jauh, dan di sampingnya, ada hantu yang melihat kejahatan dan Lin Yan. Ketika Lin Yan melihat Lin Tian, dia muak dengannya dan berkata, bodoh, kamu sangat berani sehingga kamu berani bergegas ke sini. Tidak, saya tidak berani. Kata-kata Lin Tian membuat Lin Yan tertawa, apakah kamu tidak berani? Wah, apakah kamu benar-benar berpikir ini hanya tempat biasa? Lin Tian tidak peduli, tetapi Nangong Yan berkata, aku ingin melawanmu. Hanya Anda? Lin Yan membenci jalannya, dan Nangong Yan berkata, terakhir kali Anda menggunakan buku penyegelan jiwa, tetapi sekarang Anda tidak memiliki buku penyegelan jiwa. Saya akan melihat apa yang Anda gunakan. Lin Yan mencibir, aku tidak perlu menyegel gulungan jiwa untuk berurusan denganmu. Selesai berkata, Lin Yan menonjol, tangan mengganti pistol panjang api, lalu menunjuk ke Nangong Yan itu. Nangong Yan memandang Lin Tian dan Tian Bing dan yang lainnya. Jangan bantu aku harus bertarung dengannya. Tian Bing tahu Nangong Yan masih marah dengan apa yang terjadi sebelumnya, jadi dia mengingatkannya, hati-hati, orang ini cabul. Nangong Yan Ensheng keluar, tetapi hantu itu melihat kejahatan dan menatap Lin Tian dan mencibir, wah, kamu benar-benar tidak ingin berkelahi. Ini pertandingan mereka. Aku tidak akan bertarung, tapi jika kamu berani, aku akan kasar. Lin Tianleng menatap Zhang Quan dan hantu itu. Zhang Quan sudah menderita Lin Tian Kui. Secara alami, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Namun, hantu melihat kejahatan dan berpikir bahwa dia khawatir tentang hal sebelumnya. Jadi dia melotot, tunggu sampai gadis ini terpecahkan, lalu kamu bisa dibersihkan. Lin Tian tidak berbicara, dan Nangong Yan hanya beberapa langkah dari Lin Yan, dan menatap, ayo. Lin Yan menari dengan pistol panjang, dan kemudian terbang ke Nangong Yan. Nangong Yan diizinkan untuk diserang oleh senjata api ini, dan dia tertawa dan berkata, kamu bukan apa-apa tanpa gulungan penyegelan jiwa. Lin Yan tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mencoba lagi, dan hasilnya sama. Bai Shuangfeng mengingatkannya, saudara Lin, gadis ini bahkan tidak bisa berurusan dengan sang yang lebih tua. Anda sebaiknya menyerah. Mendengar ini, Lin Yan tidak menanggapi. Zhang Quan menatap Bai Shuangfeng. Siapa yang tidak bisa menghadapinya? Zhang Quan adalah seorang penatua. Saat ini, banyak orang yang mengawasinya. Jika mereka tahu bahwa mereka tidak dapat membersihkan Nangong Yan, itu memalukan. Jadi dia menegur Bai Shuangfeng. Bai Shuangfeng tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekaligus, tetapi Lin Yan siap menyerang lagi, tetapi Nangong Yan berkata, saya akan melakukannya. Setelah itu, Nangong Yan melepaskan semua kekuatan, dan kemudian menggunakan keterampilan jiwa es. Tangan Lin Yan dan pistol panjang secara bertahap membeku di udara. Lin Yan kaget. Dia ingin berjuang untuk menyingkirkannya. Namun, tubuh dan senjatanya membeku, yang membuatnya tidak bisa menyingkirkannya. Dia marah. Gadis bau, lepaskan. Kubilang, jika kamu tidak memiliki buku jiwa, kamu bukan apa-apa. Nangong Yan itu bersenandung, lalu meningkatkan kekuatannya, Lin Yan benar-benar membeku di sana, tidak bergerak.
Orang-orang di Gua Guishan saling memandang, dan Gui Jianxie ingin bergerak, tetapi cambuk Lin Tian muncul saat ini, dan kemudian menatap Gui Jianxie. Aku berkata, tidak ada yang boleh ikut campur. Hantu itu melihat kejahatan menggigit gigi. Nak, kamu tidak berpikir kamu sangat galak. Apa? Apakah Anda punya cara untuk berurusan dengan saya? Lin Tian bertanya, dan hantu itu melihat dengungan jahat. Ini adalah ruang kultivasi gua hantu, dan penguasa gua hantu juga ada di sini. Lin Tian berkata, siapapun saya, selama saya berani melindunginya, saya tidak akan membiarkannya pergi. Suara Lin Tian baru saja jatuh, tetapi sebuah suara datang dari seluruh udara, arogansi. Ketika mereka mendengar ini, mereka berkata dengan penuh semangat, Tuan Gua. Lin Yan bahkan lebih bahagia, Tuan, bantu aku. Hantu itu melihat kejahatan dan menatap Lin Tian dan mencibir, wah, sudah kubilang, dia telah diterima sebagai murid oleh guru gua kami, jadi kamu tahu siapa kamu, sebaiknya kamu mengakuinya sendiri, dan kemudian pergi dari sini, atau kamu akan mati. Lin Tian berkata, magang. Lin Yan berkata dengan bangga, ya, penguasa gua berkata bahwa saya adalah seorang jenius yang langka dalam ribuan tahun. Siapa tahu Lin Tian Leng tertawa, tidak peduli siapa Anda, di mata saya, Anda masih merupakan bahan limbah. Wah, kamu memiliki kemampuan untuk tidak pergi. Lin Yan mengancam, dan Lin Tian menjawab, jangan khawatir, aku akan menunggu tuanmu keluar. Lin Yan segera berteriak kepada pria itu, Tuan, datang dan bersihkan orang ini. Kemudian pohon-pohon mulai bergetar, dan tiba-tiba daun-daun itu jatuh, dan kemudian daun-daun hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk sosok. Nangong Yan dan yang lainnya terlihat terkejut, dan Ouyang Ling Er bahkan lebih terkejut, itu keterampilan kayu hantu. Serigala itu tertawa dan terkejut. Apa? Dikatakan bahwa daun bisa menjadi seni hantu mereka sendiri? Iya. Ouyang Ling Er mendengarnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, jadi seluruh orang terkejut. Orang gua hantu tapi satu persatu dengan cara hormat, Tuan Gua. Lin Yan membeku di sana dan berteriak, Tuan. Pada saat ini, pria yang membalik daun datang selangkah demi selangkah, dan kemudian ketika dia agak jauh dari Lin Yan, sebuah daun terbang dan langsung melintasi es. Lin Yan segera bebas. Lin Yan sangat senang, tetapi cambuk Lin Tian menangkap Lin Yan dan berkata dengan dingin, aku berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ketika Lin Yan ditangkap, dia sedang terburu-buru. Dia berteriak kepada orang-orang yang daunnya telah berubah menjadi daun, Tuan, tolong aku. Guru gua berkata dengan dingin, Nak, saya menyarankan Anda untuk melepaskannya, jika tidak, Anda tidak bisa keluar setengah langkah ini hari ini. Siapapun yang berani menghentikanku dan membunuhnya akan mati. Lin Tian menjawab dengan sopan, yang membuat orang-orang gua hantu saling memandang. Hantu itu melihat kejahatan dan bersenandung, wah, kamu sangat sombong. Lin Tian, bagaimanapun, menatap hantu itu dan berkata, saya meminta Anda untuk melarikan diri sebelumnya. Kali ini, kamu harus mengikutiku dan mengubur bersamaku. Hantu melihat kejahatan mendengar kata-kata ini langsung mencibir, lelucon, kamu masih ingin berurusan denganku? Pada saat ini, Lin Tian mulai menyerap gas hantu di sekitarnya. Secara khusus, cincin di tubuhnya yang gila. Melihat semakin banyak gas hantu berkumpul di tubuh Lin Tian, pemilik gua bersenandung, kamu adalah satu-satunya yang berani berteriak di gua hantuku. Apakah Anda benar-benar berpikir saya vegetarian? Jika kamu bergerak, aku akan membiarkanmu mati. Lin Tian menatap pemilik gua dan berkata, dengan lambaian tangannya, daun yang tak terhitung jumlahnya menjerat Lin Tian. Lalu dia berkata, sebaiknya kamu melihat bagaimana aku bisa membunuhmu. Saat berikutnya, tubuh Lin Tian sudah penuh dengan daun, dan kemudian daun berubah menjadi rotan, yang langsung menjerat Lin Tian, seolah mencekik jiwa Lin Tian. Melihat kesempatan itu, Lin Yan ingin melarikan diri, tetapi cambuk di tangan Lin Tian masih menjeratnya, membuatnya tidak dapat melarikan diri, jadi dia hanya bisa meminta bantuan dari Tuan Gua, Tuan, tolong aku. Tuan Gua pergi ke tubuh Lin Yan dan menangkap cambuk dengan daun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bermaksud untuk merobeknya, tetapi cambuk itu masih menempel pada Lin Yan. Ini membuat Master Gua marah dan menatap Lin Tian, yang terjerat oleh tanaman merambat. Wah, jika kamu tidak ingin mati, lepaskan. Apakah kamu pikir kamu efektif padaku? Lin Tian mencibir, tiba-tiba tubuhnya berkedip dengan cahaya hitam, dan kemudian dia menghancurkan semua tanaman merambat dan daun ini. Tiba-tiba Lin Tian berdiri di sana dan menatap pemilik gua dan berkata, apakah ada cara? Orang-orang yang hadir tidak berharap Lin Tian mematahkan serangan Master Gua, dan Master Gua melotot, cari kematian. Saya melihat penguasa Gua menghadapi Lin Tian dengan satu telapak tangan, dan ingin melawan Lin Tian. Tapi Lin Tian berdiri di sana, dan setelah membiarkan lawan bertarung, Lin Tian masih utuh, dan tidak ada tren dipukuli.
Ini bagaimana bisa? Untuk pertama kalinya, penguasa gua melihat pria yang begitu mengerikan, dan para tetua, serta para murid, bahkan lebih terpesona. Lin Tian berkata dengan dingin, saatnya memberimu tumpangan. Setelah itu, pembunuhan kilat jiwa Lin Tian telah terakumulasi sampai batas tertentu, dan semuanya langsung terkena. Daun sosok pemilik gua semuanya berserakan, lalu daunnya diletakkan di satu tempat. Pemilik gua menghilang tanpa jejak, dan orang-orang yang hadir sangat tercengang sehingga mereka tidak percaya apa yang terjadi. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia melihat gunung di depannya. Dia melihat bahwa gunung itu seperti pantulan di air. Itu melintas dan menghilang dari waktu ke waktu. Ini membuat Lin Tian penasaran dan bertanya, apakah kamu belum pernah masuk? Tidak. Bab itu menjelaskan semuanya, tetapi Lin Tian tidak mempercayainya. Adapun orang gua hantu lainnya, Lin Tian tahu bahwa gunung ini memiliki penghalang. Nangong Yan berpikir itu menyenangkan, tetapi dia mengulurkan tangan dan melihat kilatan petir yang kuat melintasi penghalang. Melihat bahwa dia akan memukul Gong Yan di Tiongkok Selatan, Lin Tian segera meraih Nangong Yan dan mundur, lalu menangkap guntur dan kilat secara langsung. Guntur dan kilat ini tidak berpengaruh pada Lin Tian, tetapi orang-orang yang hadir terkejut, terutama Nangong Yan tergagap, "Kakak, apa ini? Ini sangat mengerikan." Guntur hantu, ini khusus digunakan untuk mengendalikan jiwa dan tubuh, jadi jangan sentuh benda semacam ini, atau akan dengan mudah membuatmu menjadi abu. Nangong Yan menarik napas. Sangat mengerikan? Lin Tianen memandang kerumunan dan berkata, tetap di sini. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Setelah itu, Lin Tian mengabaikan penghalang dan berjalan. Yang disebut guntur hantu menghantam Lin Tian satu persatu, tetapi Lin Tian masih utuh dan menghilang dari publik. Zhang Quan dan yang lainnya telah kewalahan oleh kemampuan Lin Tian. Ketika Lin Tian memasuki gunung, dia melihat kabut di belakangnya, dan jalan setapak mendaki gunung di depan. Tapi gunung-gunung itu penuh dengan kilatan petir ungu dari waktu ke waktu, dan ini adalah petir hantu. Mengapa guntur hantu ada di gunung ini? Lin Tian penasaran, jadi dia berencana naik gunung untuk mencari tahu. Sampai Lin Tian berjalan mendaki gunung sebentar, dia melihat Dao Chang di puncak gunung. Dao Chang mirip dengan bujur sangkar, tetapi tidak seperti bujur sangkar. Ada susunan di alun-alun ini, yang membuat gas hantu relatif terkonsentrasi. Saat ini, ada patung batu yang duduk di sana, dan patung batu itu bukan orang lain, yang disebut pemilik gua. Pemilik gua tidak menyangka Lin Tianeng akan muncul, jadi dia berkata di patung batu, "Wah, kamu sangat berani sehingga kamu berani datang ke sini." Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, "Kamu tidak buruk, kamu dapat menemukan tempat yang bagus untuk berlatih." Wah, gunung ini adalah tempat yang diberkati, dan kamu dapat melihat bahwa ada ranjau hantu di sini. Aku bisa membiarkan tambang hantu ini melakukan apa yang aku suka. Mendengar ini, Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya berani muncul, dan saya akan takut dengan guntur hantu ini. Sisi lain mencibir, wah, kekuatan ranjau hantu di gunung itu tidak begitu kuat, tetapi jika aku mengendalikan mereka, mereka akan membunuhmu. Kalau begitu coba. Lin Tian menatap pemilik gua dan berkata, jangan paksa aku, nak. Aku tidak memaksamu, aku hanya ingin melihatnya. Lin Tian menatap pemilik gua, yang kesal, kamu benar-benar ingin mati, nak. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan melakukannya. Itu waktu pihak air marah, dan kemudian langit menjadi gelap, dan guntur mulai bergulir. Kemudian guntur itu seperti naga panjang, bergerak di Lin Tian. Guntur hantu, bagi jiwa, adalah serangan mematikan. Di mata master gua, Lin Tian pasti akan mati jika bertarung seperti ini. Tetapi apa yang tidak diharapkan oleh guru gua adalah bahwa Lin Tian tidak memiliki apa-apa, dan dia menatap tuan gua dan berkata, ada apa? Hanya itu yang bisa saya lakukan. Tuan gua benar-benar ketakutan. Dia menyadari kengerian Lin Tian dan berkata, wah, bisakah kita bicara? Tentang apa? Kamu tahu, kamu hanya untuk Lin Yan, dan dia telah disegel olehmu. Kalau begitu kita tidak punya balas dendam, kan? Pemilik gua menunjukkan kelemahannya secara langsung. Lin Tian tersenyum aneh. Jika saya tidak sedikit lebih kuat hari ini, saya khawatir saya akan menjadi orang yang jatuh. Ketika dia mendengar ini, tuan gua berdiri dan berkata, anak muda, ada yang ingin dikatakan. Katakan, siapa kamu, mengapa kamu di sini, dan ada apa dengan gunung ini? Lin Tian seperti bertanya kepada seorang tahanan, tetapi pemilik gua tidak menjawab, tetapi berkata, anak muda, saya bisa berada di sini. Secara alami, identitas saya tidak sederhana, jadi jangan tanya saya. Oh, bukankah kamu bilang begitu? Apa? Apa menurutmu aku takut padamu? Sisi lain mulai marah,
tetapi Lin Tian tidak mempedulikannya, dan dia mencambuknya dan menangkap patung itu. Tuan gua bersenandung, wah, jika aku ingin pergi, aku bisa menghilang kapan saja. Kamu tidak bisa menghentikanku. Bahkan jika kamu pergi, aku akan melepaskanmu. Lin Tian segera menghirup gas hantu yang kuat di atas ring, dan kemudian dengan cepat mengenai kilatan jiwa yang kuat. Dengan dukungan ki hantu yang kuat, kilatan roh Lin Tian sangat kuat dan langsung mengenai patung itu. Patung batu itu segera dihancurkan, dan bayangan hitam keluar darinya. Bayangan hitam itu sedikit bungkuk, dan segera berubah menjadi bola, lalu naik ke langit. Guntur dan kilat mengelilinginya. Wah, kamu memaksaku melakukannya. Tuan lubang itu marah, dan kemudian bola petir besar muncul di udara. Lin Tian tidak peduli. Apa? Dengan guntur dan kilat ini, Anda ingin mengeluarkan saya? Anda memandang rendah saya. Untuk mati. Sisi lain mengabaikan, mengontrol guntur dan kilat secara langsung, boom. Pemilik gua mengira Lin Tian bisa dibunuh, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Dia berdiri di sana dan menatap udara. Apakah ada yang lain? Tuan gua sangat marah sehingga dia menggigit giginya, tetapi Lin Tian tersenyum dingin. Kemudian jiwa yang tak terhitung jumlahnya membunuh bola cahaya hitam, dan semuanya mengenai penguasa gua. Tuan gua segera berteriak dan berteriak, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu sendiri. Pada saat berikutnya, jika bayangan pemilik gua muncul, itu akan menghilang di tempat aslinya. Lin Tian mengambil suasana hatinya dan menatap gunung. Orang-orang pergi, tetapi gunung tidak bisa pergi. Setelah tipis raja tentang itu, Lin Tian mulai mempelajari gunung. Setelah sekian lama, dia melihat lubang di suatu tempat. Ketika Lin Tian memasuki gua, dia bisa melihat ada guntur di mana-mana, tetapi Lin Tian tidak dihentikan dan diizinkan untuk diserang oleh guntur itu. Akhirnya, saya melihat sebuah buku di gunung. Buku ini seperti buku batu, dan mengapung di sana, dikelilingi oleh guntur dan guntur. Adapun Lin Tian, setelah menatapnya lama, dia berkata sambil tersenyum, ini seharusnya buku penyegelan jiwa. Buku pemeteraian jiwa sangat kuat, tetapi ada juga batas waktu. Oleh karena itu, ketika Lin Tian maju dan menggenggam buku itu dan berencana untuk menurunkannya, sebuah suara terdengar. Anak muda, buku ini bukan milikmu. Tetapi Lin Tian mendengarkan suara itu dan berkata sambil tersenyum, sejauh yang saya tahu, buku ini adalah salah satu dari 3 buku hantu 9 hantu, tetapi mengapa ada di sini? Dan bagaimana guntur hantu ini berasal? Itu pasti ada hubungannya denganmu. Reggae? Ketika suara dalam kegelapan mendengar bahwa seseorang mengenalinya, suara itu melotot, wah, siapa kamu? Mengapa Anda mengenal saya? Lin Tian tertawa, 9 hantu bertanggung jawab atas sebuah pesawat kecil, dan pesawat kecil itu juga memiliki aturannya sendiri, dunianya sendiri, di mana orang yang berbeda mengendalikan iklim yang berbeda, dan guntur hantu dikendalikan oleh hantu guntur, dan hantu angin, hantu hujan, hantu salju, yang dikenal sebagai 4 jenderal hantu. Reggae kaget. Wah, siapa kamu? Mengapa Anda tahu ada begitu banyak hal tentang 9 hantu? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi tersenyum dan berkata, 4 jenderal hantu, yang seharusnya berada di 9 ibu kota hantu, seharusnya tidak muncul di depan jiwa yang hidup, tetapi Anda melakukannya. Mengapa? Ada juga 3 buku hantu. Mengapa mereka ada di sini? Wah, kamu sepertinya tahu banyak. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata, apakah kamu tidak keluar untuk menemuiku? Wah, aku tidak peduli siapa kamu. Anda tahu itu 3 buku hantu. Maka jangan menyentuhnya. Dan Anda tahu dari mana saya berasal. Sebaiknya kau pergi dari sini. Tetapi Lin Tian tertawa di sana, dan Reggae sedikit tidak senang dan berkata, wah, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Bunuh aku? Saya khawatir Anda tidak dapat muncul. Lin Tian tertawa, dan Lei Gui terkejut. Apa yang Anda ketahui? Jika kamu bisa muncul, kamu akan muncul dan bersembunyi di kegelapan, menanyakan begitu banyak pertanyaan padaku? Lin Tian mencibir. Reggae tidak menyangka Lin Tian akan melihat melalui jalan napas belakang. Wah, kamu tidak bisa menyentuhnya, apakah aku bisa muncul atau tidak? Kenapa orang lain bisa, aku tidak bisa? Lin Tian bertanya, Reggae berkata, siapapun yang bisa saya gunakan, siapa yang bisa menggunakan, siapa yang tidak bisa menggunakan, siapa yang tidak bisa menggunakan. Ketika Lin Tian mendengar bahwa pihak lain begitu mendominasi, dia tersenyum dan berkata, maaf, benda ini tidak dapat dikembalikan kepadamu. Mengapa? Itu hampir membunuh orang-orangku, jadi aku akan menyitanya. Reggae berkata, wah, kamu tahu bahwa aku seorang jenderal hantu. Kamu tidak bisa main-main denganku. Sebaiknya kau tidak main-main denganku, atau aku tidak keberatan membunuh 9 hantu dan membuat masalah di aula hantumu.
Mendengar ini, Regai mencibir. Wah, kamu hanya jiwa kecil, berani menjadi begitu gila. Jika kamu tidak gila, cobalah. Lin Tian selesai, menyimpan buku itu dan mengabaikan satu sama lain, tetapi berbalik. Regai ada di sana bersumpah, nak, kamu, tunggu. Itu akan membuat hidup Anda lebih buruk dari kematian. Tapi Lin Tian meninggalkan gua dan akhirnya keluar dari gunung. Ketika Nangong Yan dan yang lainnya melihat Lin Tian keluar, mereka bertanya apa yang ada di gunung. Tapi tiba-tiba guntur dan kilat bergulung di gunung, dan kemudian seluruh gunung menghilang. Lin Tian menatap gunung untuk waktu yang lama. Kakak, ada apa? Nangong Yan bingung saat melihat Lin Tian tercengang, dan Lin Tian menjawab, saya hanya ingin tahu. Penasaran? Nangong Yan tidak mengerti, dan yang lain tidak mengerti. Lin Tian mengeluarkan gulungan jiwa dan bertanya pada Zhang Quan, apakah kamu melihat benda ini? Zhang Quan mengangguk, ini adalah buku penyegelan jiwa, dan hanya dapat digunakan sebulan sekali. Orang gua hantu lainnya telah melihatnya secara alami, tetapi mereka ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian mendapatkannya. Adapun Nangong Yan, dia berkata, ini hal terkutuk, yang membuatku tidak bisa menggunakan kekuatanku terakhir kali. Lin Tian menatap Zhang Quan dan yang lainnya dan bertanya, apakah kamu tahu bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang menggelengkan kepala, jelas tidak ada yang tahu, bahkan bab itu semua berkata, benda ini sepertinya sudah ada sebelum saya datang ke Ghost Cafe. Dalam keadaan apa gulungan jiwa ini akan meninggalkan gunung ini? Zhang Quan ragu-ragu, saya tidak tahu. Lin Tian memandang orang lain, dan orang lain di Gua Guishan tidak memahaminya. Zhang Quan melanjutkan, saya ingat bahwa selama periode ini, saya menggunakannya beberapa kali, dan pemilik gua mengatur orang-orang untuk mengeluarkannya untuk digunakan. Aranger? Bukankah itu yang diinginkan orang-orang itu? Lin Tian bertanya, menggelengkan kepalanya. Tidak, itu perintah dari master gua. Setelah memikirkannya, Lin Tian mengeluarkan jimat penyegel jiwa, menatap Lin Yan yang disegel di dalam, dan bertanya, katakan, mengapa Anda bisa mengambil gulungan penyegel jiwa ini dan menggunakannya? Aku, tuanku memintaku untuk mengeluarkannya. Lin Yan gugup, dan Lin Tian memaksanya untuk bertanya, mengapa dia membiarkanmu membawanya keluar? Aku juga tidak tahu. Apa yang tidak dia katakan padamu? Dia hanya mengatakan bahwa aku akan mengeluarkan gulungan ini dan menggunakannya untuk mereka di tempat yang ramai, dan aku baru saja melihat aula hantu Tiangmu bersama orang-orangmu, jadi aku menggunakannya untuk mereka. Lin Yan berkata dengan gugup, sangat takut Lin Tian akan menghancurkannya. Lin Tian bingung, dan kemudian menyingkirkan jimat penyegel jiwa. Nangong Yan dan yang lainnya tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tiangang pada jimat penyegel jiwa. Tetapi bab itu semua bertanya dengan rasa ingin tahu, dewasa, apakah ada masalah dengan volume ini? Lin Tian memandang kerumunan. Pernahkah Anda mendengar tentang 3 buku hantu 9 hantu? Jelas mereka tidak tahu, tetapi Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan berkata, sepertinya kita hanya bisa pergi ke istana Yinsa sekali. Yin membunuh istana. Satu persatu, orang-orang di gua hantu menatap, dan Ouyang Ling'er terkejut. Kamu ingin mengirimkannya sendiri ke pintu? Istana pembunuh neraka ini adalah juru bicara 9 hantu. Saya ingin tahu sesuatu dari mereka. Lin Tian sangat ingin tahu mengapa volumenya ada di sini, dan mengapa hantu guntur muncul di gunung. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat dipahami dari Istana Yinsha, dan Ouyang Ling'er ragu-ragu, Istana Yinsha telah memerintahkanmu untuk membunuh Yin. Aku khawatir lebih atau kurang berbahaya jika kamu pergi seperti ini. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Nangong Yan berkata sambil tersenyum, kakak, bawa kami bersamamu. Kami juga ingin melihat apa yang diwakili oleh 9 hantu itu. Lin Tian melihat orang-orang ini dan berkata, Anda membutuhkan jalan hantu bintang 4. Ketika aku kembali dari Istana Yinsa, aku akan membawamu ke jalan hantu bintang 5. Cara hantu bintang 5. Hal ini membuat orang-orang di Gua Guishan saling menatap. Jelas, mereka sama sekali tidak tahu tentang jalan hantu bintang 5. Tetapi Lin Tian memandang mereka dan bertanya, di mana jalan hantu bintang 4 itu? Ada satu di dekat kota hantu. Bab itu menjelaskan sepenuhnya, tetapi Bai Shuangfeng berkata, ada hewan iblis besar yang menjaga tempat itu, dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Mendengar tentang binatang hantu raksasa, Ouyang Ling'er terkejut dan berkata, apakah itu rumor tentang penipu? Ya, itu lendirnya. Puncak ganda putih itu mengangguk, dan orang gua hantu mendengar binatang hantu ini, segala macam diskusi bangkit. Dari pembicaraan orang-orang, binatang hantu itu mengerikan dan nakal. Setelah diproduksi, tidak bisa pergi. Itu hanya bisa menjadi patung batu selamanya. Tapi Lin Tian tidak peduli, tapi melihat ke gua hantu. Kamu akan terus berada di gua hantu ini. Jika pemilik gua muncul, silakan hubungi saya. Iya.
Mereka semua berkata bersama, tetapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan membawa Nangong Yan dan yang lainnya pergi dari sini. Sampai beberapa orang Lin Tian pergi, Bai Shuangfeng melonggarkan jalan napasnya. Tetua Zhang, sekarang kita gua hantu? Zhang Quan berkata dengan serius, sekarang saya akan mengelola gua hantu. Apakah Anda punya komentar? Semua orang menggelengkan kepala. Secara alami, tidak ada masalah. Bagaimanapun, Zhang Quan adalah yang paling kuat di sini, tetapi dia sedikit khawatir. Terutama ketika dia berpikir bahwa pemilik gua mungkin muncul, dia berkata pada dirinya sendiri, kali ini benar-benar menyedihkan. Namun, pada saat di luar gua, ketika mereka melihat Lin Tian dan orang lain belum keluar, mereka mengira mereka sudah mati, jadi mereka semua bubar. Hanya beberapa orang yang terus lewat, dan beberapa orang tinggal di dekatnya untuk berlatih dan berencana untuk kembali ke gua hantu. Bagaimanapun, gua hantu adalah tempat yang ingin dimasuki banyak jenius. Selain orang-orang itu, Yang Bu juga bersembunyi di tempat gelap dan bergumam, sudah mati. Ketika semua orang mengira Lin Tian dan yang lainnya tidak bisa keluar hidup-hidup, beberapa sosok muncul dari gua hantu satu demi satu. Melihat orang-orang ini, semua orang terkejut, dan Yang Bu dalam kegelapan memarahi, masih hidup. Kakak, haruskah kita pergi ke jalan hantu sekarang? Nangong yang tidak bisa pergi ke istana Yinsha bersama Lin Tian, tetapi dia juga berharap untuk pergi ke jalan hantu bintang 4. Baiklah, ayo pergi. Lin Tian berkata bahwa semua orang segera mengikuti, tetapi mereka yang tidak mengikuti setelah menunjukkan. Namun, beberapa orang mau tidak mau ingin mengetahui situasi di gua hantu, jadi seseorang memasuki gua hantu. Namun sesaat, mereka diusir oleh orang-orang gua hantu, dan diancam tidak akan menerima siapapun. Begitu berita itu menyebar, semua orang bertanya-tanya mengapa gua hantu itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, berita itu membuat semua orang yang menunggu di luar tertekan, sementara Yang Gu terus mengikuti. Sekitar setengah hari kemudian, mereka sampai di jalan hantu bintang 4. Namun, tidak ada yang disebut binatang hantu mengerikan di sini, yang membuat Nangong Yan bertanya-tanya, aneh, bagaimana dengan binatang hantu itu? Lin Tian melihat ukiran batu di sekitarnya. Itu sudah lama sekali, dan kemudian dia berkata, saya kira saya pergi. Jadi, tidak ada lagi monster? Nangong yang tidak melihat binatang hantu itu, jelas tersesat. Tetapi Ouyang Ling Er bertanya-tanya, benarkah tidak? Setelah suara Lin Tianen, Nangong yang tidak bisa menahan diri untuk bergegas ke jalan hantu bintang 4 terlebih dahulu, tetapi dia tertekan ketika dia keluar. Jadi jalan hantu bintang 4 memiliki kekuatan pengikat yang kuat. Tianbing dan Huo Qingqing melihat bahwa tidak ada kecelakaan, dan mereka juga memasuki jalan hantu bintang 4 satu demi satu. Akibatnya, butuh 3 orang 1 jam untuk keluar darinya. Namun meski begitu, Ouyang Ling Er juga mengagumi, jika saya diizinkan masuk dan keluar dari jalan hantu bintang 4, saya rasa saya tidak bisa keluar selama 10 hari, setengah bulan. Serigala tertawa adalah ejekan diri, sebulan, aku tidak berani berpikir. Lin Tian sangat ketat dengan mereka dan berkata, jalan hantu bintang 4 ini memiliki pertahanan yang kuat dan kekuatan mengikat. Bagaimana denganmu? Jika Anda tidak keluar dalam 10 menit, itu tidak berhasil. Nangong Yan dan yang lainnya mengangguk dan terus bekerja keras. Ouyang Ling Er terkejut dan berkata, Tuan Lin, apakah Anda ingin mereka beristirahat 10 kali? Iya. Ouyang Ling Er merasa itu terlalu sulit, tetapi serigala tertawa dan berpikir itu tidak mungkin. Adapun Lin Tian, dia berkata kepada Ji Bei, diperkirakan akan ada masalah bagi mereka. Bagaimana denganmu? Ayo kembali dulu. Mereka bertiga bisa menggunakan jalan hantu ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Kembali? Baiklah, kembalilah ke pengejar jiwamu. Aku akan mencarimu lagi jika perlu. Lin Tian tahu bahwa tidak ada artinya bagi Ji Bei untuk tinggal di sini. Bagaimanapun, kemampuan keseluruhan ketiga orang ini telah sangat diperkuat oleh Ji Bei, dan Ji Bei tidak lagi diperlukan. Ji Bei juga mengerti maksud Lin Tian, jadi dia berkata dengan penuh terima kasih dan bersemangat, ya, aku akan pergi dulu. Saat ini, Ji Bei berdiri di sana dan menutup matanya. Sangat sulit bagi jiwa untuk kembali ke dunia yang. Untungnya, Ji Bei telah diperbaiki oleh hantu, jadi dia bisa meninggalkan dunia Yin sepenuhnya selama dia bisa melafalkan Dharma selama 1/4 jam. Setelah melihat Ji Bei menghilang, Lin Tian melihat ketiga orang Nangong Yan. Sekarang kalian bertiga berlatih di sini, jadi kalian harus menjaga dirimu sendiri. Ya, kakak, kami akan berhati-hati. Nangong Yan mengangguk, dan Tianbing berkata, jangan khawatir. Leluhur, jalan hantu ini sangat kuat dalam pertahanan. Jika seseorang ingin merepotkan kita, kecuali mereka juga datang ke jalan hantu. Lin Tianen berkata, oke, aku akan pergi dulu.
Tiga gadis mengirim Lin Tian satu persatu, dan Lin Tian membawa Ouyang Ling Er dan Serigala Xiao pergi dari sana. Setelah Lin Tian dan yang lainnya pergi, Yang Gu muncul samar-samar, lalu berjalan selangkah demi selangkah. Ketika mereka melihat Yang Gu, Nangong dan Yan tercengang, tetapi mereka segera tenang dan tidak menganggapnya serius. Yang Gu bingung, dan menatap, apakah kamu tidak takut? Nangong Yan bercanda, ini adalah jalan hantu bintang 4. Jika Anda memiliki keberanian, masuklah. Tianbing juga bercanda, ya, jika kamu berani masuk, sulit untuk keluar. Burning King berkata, kamu terluka. Jangan bilang kamu masuk, kami bisa berurusan denganmu bahkan jika kami keluar. Wajah Yang Gu gelap, tapi ketiganya benar. Dia terluka oleh Lin Tian sebelumnya dan tidak akan pulih untuk sementara waktu, tetapi dia bersenandung, tunggu, aku akan menemukan seseorang untuk membersihkanmu nanti. Ayo, sebaiknya kamu menemukan beberapa yang bagus. Nangong Yanxi merasa tidak nyaman, dan Tianbing juga menantang, lebih baik membiarkan semua orang dari aliansi Tiangu datang ke dunia Yin, jika tidak maka akan membosankan. Melihat kesombongan ketiga wanita itu, Yang Gu sangat marah sehingga dia mengatupkan giginya, tunggu. Kemudian Yang Gu pergi, dan Nangong Yan memandang Tianbing dan berkata sambil tersenyum, saudari Tian, orang ini, bagaimana dia bisa begitu takut? Aku tidak bisa membuatmu takut. Ayo berlatih dengan cepat, atau dia akan membawa seseorang kepada kita. Jika kita tidak dapat meningkatkan kekuatan kita lagi, kita akan diomeli oleh nenek moyang kita lagi. Hari itu Es berseru. Ya, kita harus lebih kuat, dan kita tidak bisa membiarkan nenek moyang kita mengkhawatirkannya, dia setuju. Yan Ensheng dari Nangong, meningkatkan kekuatan jiwa dan mengembangkan keterampilan jiwa Es pada saat yang sama. Siapa tahu di gunung terdekat, tapi goyang, tapi segera tenang, diam-diam menyaksikan jalan hantu bintang 4 yang bergerak. Lin Tian dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke istana hantu, dan pada awal beberapa latihan yang tersebar, mereka tidak mengenali Lin Tian, paling-paling mereka hanya melihat ke jalan terlalu banyak. Tetapi beberapa hari kemudian, beberapa dari mereka mulai mengikuti, beberapa dari mereka disebut orang, dan Ouyang Ling-Er mengetahui bahwa mereka tidak cukup kuat. Mengapa orang-orang ini mengikuti kita? Lin Tianzhao menebak hal yang sama, tempat ini tidak jauh dari istana pembunuhan Yin, dan perintah pembunuhan Yin adalah dikeluarkan dari sana, jadi semakin dekat orang ke istana pembunuhan Yin, mereka semua harus tahu tentang perintah pembunuhan Yin. Ouyang Ling-Er tiba-tiba menyadari, jadi orang-orang itu semua tahu perintah pembunuhan Yin? Ya, tapi mereka tidak langsung melakukannya. Kurasa mereka ingin menunggu yang pertama datang dan menguji kita. Lin Tian berkata dan tersenyum aneh. Ouyang Ling-Er tidak bisa menahan tawa. Orang-orang ini sangat pemalu. Serigala tertawa dan tertawa, orang-orang ini telah mendengar tentang kekuatan abadi, bukan? Kalau tidak, kami akan bergegas ke sini. Ouyang Ling-Er menebak bahwa itu harus sama, jika tidak, orang-orang itu tidak akan berhati-hati. Namun, ini bukan waktu yang lama. Saat melewati lembah, semakin banyak orang yang mengikuti. Selain itu, beberapa orang langsung memblokir jalan depan dan jalan belakang. Mereka tidak mengizinkan Lin Tian bergerak maju atau mundur. Ouyang Ling-Er memiliki firasat buruk, Tuan Lin, itu tidak benar. Orang-orang ini tampaknya berada dalam kelompok, bukan dalam latihan biasa. Tidak peduli kelompok atau kelompok, itu hanya untuk perintah pembunuhan Yin. Lin Tian berkata dengan santai. Benar saja, ada tawa dari kerumunan. Beraninya kamu datang ke sini? Semua orang di depan kami menyingkir, dan kemudian seorang pria muda keluar. Selain itu, dia memiliki seekor kuda di bawah pinggulnya, seperti babi hitam. Melihat mengendarai babi, Ouyang Ling-Er dan serigala tertegun untuk tertawa, tetapi mereka terpaksa menanggungnya. Kaki pemuda itu terjepit, dan babi itu segera berhenti. Pemuda itu melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian, dan kemudian bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah Anda yakin dia berada di perintah pembunuhan Yin? Ya, Tuan Muda, itu dia. Pemuda itu segera tersenyum pada Lin Tian dan berkata, wah, saya baru saja tutup dan mendapatkan begitu banyak. Terima kasih banyak. Lin Tian tidak tergerak, dan pemuda itu tidak merasakan pencapaian, jadi dia berkata, ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda identitas saya. Ouyang Ling-Er dan serigala tertawa dan bertanya-tanya siapa pemuda ini, mengapa semua orang harus memanggilnya Tuan Muda, dan pemuda itu mengeluarkan token dan menertawakan Lin Tian. Saya, putra bungsu dari Yin membunuh Tuan Istana, Ling Husan Shao, semua orang suka memanggil saya Tuan Muda. Lin Tian sama sekali tidak mengenal pria ini, tetapi Ouyang Ling-Er berbisik di samping Lin Tian, Tuan Lin, saya mendengar bahwa pemimpin Istana Muda adalah seorang guru hantu, jadi dia memiliki keterampilan yang sangat baik. Tapi Lin Tian berkata kepada Ling Husan Shao, Yin membunuh istana.
Ayahmu yang bertanggung jawab atas itu, bukan? Ya, ayah saya adalah tuan istana, dan saya adalah tuan muda ketiga. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu takut? Ling Hu Tiga senyum kecil itu tebal. Lin Tian tersenyum aneh, jika kamu tidak ingin mati, kembalilah menjadi tuanmu, atau aku tidak akan berbelas kasihan. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka tertawa, dan beberapa bahkan tertawa. Apakah kamu gila, nak? Mengancam 3 tuan muda kita. Alih-alih takut, Lin Tian memandang orang-orang di sekitarnya. Apakah kalian semua pembunuh Yin? Iya. Orang-orang itu tersenyum dan memandang Lin Tian satu persatu, seolah-olah Lin Tian adalah mangsa mereka. Lin Tian mengangguk. Itu bagus. Mari kita ambil bersama. Kesombongan Lin Tian membuat semua orang merasa konyol. Beberapa orang bahkan lebih bersemangat untuk memulai. Tapi Ling Husan melirik mereka sedikit. Dia milikku. Apa terburu-burumu? Mereka segera meminta maaf. Ya, tuan muda ketiga. 3 teman kecil Ling Hu puas. Kemudian dia menertawakan Lin Tian dan berkata, wah, kamu Yuanying, dan aku? Kamu tidak bisa melakukannya. Oh, jenius menunggangi babi? Lin Tian menatap babi dan mencibir. Ling Hu Sanshao membenci orang lain dengan mengatakan bahwa dia mengendarai babi. Jadi dia menatapnya dan berkata, aku disebut hantu binatang babi hitam. Atau mengendarai babi. Lin Tianxi tidak memberikan muka kepada pihak lain, yang membuat Hu Sanshao marah. Wajah babi itu bersinar, seolah-olah dia marah. Xiao Bao, bunuh dia untukku. Pada saat ini, Ling Hu Sanshao memerintahkan kepada babi, dan babi itu segera membuka mulutnya, dan kemudian memuntahkan bola api besar. Orang-orang mengira Lin Tian di Yuanying akan dengan mudah dihancurkan oleh bola api, tetapi Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan api menyerangnya. Akhirnya, mereka berkata, babi ini agak lemah. Ling Hu Tiga berpikir tunggangannya menaruh air dan berkata, Xiao Bao, jangan sebutkan itu, bunuh dia. Iya. Babi sekali lagi, dan api yang dilepaskan kali ini adalah lebih kuat, satu-satunya tujuan adalah membakar Lin Tian. Mereka yang hadir juga berpikir bahwa Lin Tian akan dihancurkan oleh nyala api. Tanpa diduga, Lin Tianxi tidak menganggapnya serius, bahkan menatap babi itu dan berkata, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk menjadi babi panggang. Dengan itu, Lin Tian menunjuk sedikit, dan api menangkap babi itu. Babi itu menjerit dan bergegas menyingkirkan Ling Hu Sanshao, sehingga Ling Hu Sanshao duduk di tanah. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan Ouyang Ling Er dan serigala tidak bisa menahan tawa. Hal ini membuat rubah 3 kecil untuk bangun, lalu ingin memarahi babi itu, tetapi babi ini dibakar untuk berteriak berulang kali. Ling Hu 3 kecil melihat setelah ekspresi marah ke Lin Tian, nak, biarkan dia pergi. Mengapa membiarkannya pergi? Lin Tian bertanya, Ling Hu bertiga tidak terlalu marah, buru-buru berteriak kepada orang-orang di sekitar, bodoh sekali, selamatkan babiku. Orang-orang itu menjadi gila untuk memadamkan api, tetapi bisakah api Lin Tian dipadamkan oleh mereka, dan babi itu menjadi gila dan menabrak, bahkan orang-orang yang membunuh istana semuanya dipukul dan terbang. Ini membuat Ling Hu Tiga tidak terlalu cemas. Dia mengubah tangannya menjadi garu dengan 5 cakar. Lalu dia menatap Lin Tian. Hari ini, aku akan membunuhmu. Selesai berkata, Ling Hu 3 garu kecil melempar ke Lin Tian, dan berpikir bahwa ini dapat dengan mudah mengalahkan Lin Tian sampai mati. Siapa yang tahu bahwa penggaruk berhenti di udara, bahkan Lin Tian tidak bisa menyentuhnya. Buat rubah 3 kejutan besar kecil, lalu suntikan kekuatan gila, tetapi hasilnya sama, tidak bisa mendapatkan Lin Tian. Apa yang terjadi? Ling Hu 3 kecil mulai sedikit cemas, dan orang-orang di sekitar berteriak, Tuan Muda, kami membantu Anda. Tuan Muda ketiga, saya di sini. Tiba-tiba, banyak orang datang untuk membantu dan mengendalikan penggaruk bersama, tetapi itu tidak berhasil sama sekali. Sebaliknya, Lin Tian tersenyum aneh. Penggaruk tiba-tiba terbang keluar dan memukuli orang-orang di sekitarnya. Secara khusus, penggaruk hantu memiliki efek kerusakan jiwa, sehingga beberapa orang terluka parah di tempat. Ling Hu 3 kecil itu sangat ingin bergumam, tidak mungkin, penggarukku, bagaimana menjadi lepas kendali. Ini adalah senjata hantu Ling Hu. Tapi sekarang tidak digunakan oleh Lin Tian. Jadi itu menyebabkan keraguan orang. Lin Tian, terlepas dari keingintahuan orang-orang ini, menatap langsung ke orang-orang itu. Sudah waktunya untuk menyerah. Orang-orang itu tidak tahu apa yang mereka maksud, tetapi setelah keterampilan hantu Lin Tianyu digunakan satu persatu, beberapa orang menjadi budak hantu di tempat. Beberapa orang lain ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian mengeluarkan cambuk jiwanya dan membuangnya satu persatu. Tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri, dan semuanya ditarik kembali.
Bahkan jika beberapa dari mereka dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri, teknik bayangan ajaib Lin Tian secara langsung menyebarkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menghentikan mereka satu persatu. Adegan itu dulunya kacau, dan Ouyang Ling dan serigala tertawa dan tercengang. Tiga kecil Linghu itu lebih bodoh, bagaimana mungkin? Saat ini, ketiga anak kecil Linghu tidak menyangka bahwa Lin Tian adalah orang yang mengerikan di Wanying. Setelah 300 hantu Lin Tian menandai semua ras, mereka jatuh di depan tiga anak kecil Linghu, giliranmu. Bayangan itu bertepatan satu persatu, dan Linghu Sanshao mulai gugup. Wah, tuanku sangat kuat. Tuanmu? Lin Tian tertawa aneh, dan Linghu menatap, apa yang kamu tertawakan? Sebaiknya kamu patuh. Lin Tian berkata bahwa ketika dia menggunakan keterampilan pengendalian hantu, ada lapisan cahaya hitam di sekitar Linghu Sanshao, yang memblokir keterampilan pengendalian hantu satu persatu. Lin Tian segera mengerutkan kening, keterampilan anti jiwa. Ouyang Ling bertanya-tanya, apa itu anti psikotik, Tuan Muda Lin? Linghu Sanshao mengambil kesempatan untuk terbang dengan cepat, dan Lin Tian berkata pada dirinya sendiri, ada 5 keterampilan hantu di ibu kota Jiwiu Gui, salah satunya disebut keterampilan anti jiwa, yang dapat menahan belenggu jiwa semua jiwa yang hidup. Artinya, aku tidak bisa menjadikannya budak hantu. Ouyang Ling dan serigala menarik napas sambil tersenyum. Mereka tidak menyangka bahwa kesembilan hantu itu memiliki keterampilan hantu seperti itu. Lin Tian memandang mereka yang ditundukkan dan bertanya, pergilah ke istana Yinsa. Orang-orang itu saling memandang, dan beberapa orang bertanya ragu-ragu, tuanku, apakah Anda akan pergi? Bunuh Yin dan bunuh istana. 4 kata, biarkan kehadiran orang takut, terutama orang-orang ini bisa menjadiin membunuh orang-orang istana. Mereka tahu apa yang diwakili oleh istana pembunuhan Yin. Apa itu? Pimpin jalan. Lin Tian pernah berkata bahwa mereka tidak berani memimpin secara langsung. Linghu Sanshao melarikan diri ke sebuah istana di kejauhan, dan ada susunan hitam besar di luar istana. Pada saat yang sama, ada banyak ahli dalam arai. Orang-orang ini melihat Linghu Sanshao tidak menunggangi babi kembali, satu persatu menunjukkan rasa ingin tahu, dan Linghu Sanshao jatuh di luar istana, langsung pergi ke aula, dan berteriak, ayah. Hanya ada satu pemuda di aula yang lebih panjang dari 3 remaja Linghu, dan dia sedang melihat peta. Ketika 3 suara kecil Linghu datang dari aula, pemuda itu mengerutkan kening. Apa yang kamu perdebatkan, adik kecil? Kakak, aku diganggu, dan pria itu membunuh babiku. Linghu 3 tatapan marah kecil pada pemuda itu. Pemuda ini adalah kakak laki-laki Linghu, Linghu Yu. Linghu Yu mengerutkan kening dan menatap Linghu Sanshao. Siapa yang begitu berani? Beraninya Anda berurusan dengan hewan peliharaan Anda? Yang itu, atas perintah pembunuhan Yin, bocah Yuanying. Linghu Yu mendengar ini, segera keroh, lagi pula, tugas ini ada di bawahnya, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bocah ini telah datang. Ya, tidak jauh dari gunung. Linghu 3 cara yang kurang tertekan, Linghu Yu senang, perintah pembunuhan Yin ini, tetapi pencari tulang untuk menemukanku, jadi tidak peduli bagaimana, bocah ini harus menangkap. Aku ingin, tapi orang ini tidak mudah. Linghu 3 sedikit memikirkan Lin Tian yang berubah dari bayangan yang tak terhitung jumlahnya, hati tidak nyaman. Linghu Yu datang ke roh, pergi, untuk melihat apa yang terjadi. Linghu 3 sedikit gelisah, hanya kita berdua? Jangan khawatir, pasukan pembunuhan Yin ada di istana pembunuhan Yin. Jika saya ingin memberi Anda perintah, mereka semua akan keluar. Linghu Yu berkata dengan percaya diri, Linghu 3 kurang mendengarkan pasukan pembunuh Yin segera bersemangat, ya, kakak. Kemudian Linghu Yu datang ke tepi barisan bersama Linghu Sanshao. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di luar barisan. Tidak hanya itu, orang-orang ini masih berdiri di kedua sisi dan di belakang Lin Tian seolah-olah mereka adalah teman sekelas. Tapi Linghu Sanshao berkata dengan marah, kakak, kamu tahu, anak ini menaklukkan semua orang yang membunuh istana. Linghu Yu berdiri di barisan seperti raja, menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, kami tidak mencarimu, tapi kamu malah datang ke sini? Tidak mencariku? Bagaimana perintah pembunuhan neraka itu berasal? Lin Tian menertawakan Linghu Yu dan tidak membawanya sesalah sama sekali. Linghu Yu berkata dengan dingin, itu karena kamu menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung, jadi kamu mengeluarkan perintah pembunuhan Yin untuk menangkapmu kembali atau membunuhmu. Bunuh aku? Apakah Anda pikir Anda memiliki kemampuan ini? Lin Tian bertanya balik, tetapi Linghu Yu berkata dengan dingin, wah, saya tidak tahu seberapa kuat Anda, tetapi kami memiliki pasukan pembunuh Yin di istana pembunuhan Yin. Selama kamu tidak menyerah, aku akan melepaskan pasukan pembunuh Yin ini, maka kamu akan dihancurkan. Mendengar tentara pembunuh neraka, orang-orang di sekitar ketakutan, dan mereka berbisik,
apakah tentara pembunuh neraka ini benar-benar ada? Ada, tapi hanya Tuan Muda tertua dan Tuan Kuil yang berhak menelepon. Dari pembicaraan orang-orang, Ouyang Ling sedikit mati rasa. Tuan Muda Lin, tergantung situasinya, pasukan pembunuh neraka ini seharusnya bukan jiwa yang hidup. Itu adalah jiwa yang hidup, tapi disegel dengan ingatan dan dibuat menjadi boneka hantu. Lin Tian sepertinya tahu banyak. Boneka hantu? Ouyang Ling menatap, dan Lin Tianen berkata, boneka hantu tidak takut sakit dan mati, dan hanya mendengarkan perintah. Begitu mereka memberi perintah, mereka akan mengeksekusinya dengan gila-gilaan, terlepas dari hidup atau mati. Ouyang Ling tiba-tiba merasa bahwa pasukan pembunuh Yin tampak mengerikan, tetapi Lin Tian memandang Ling Huyu dengan tenang dan berkata, ayo pergi, ayo lihat. Orang-orang tidak berharap Lin Tian mengambil inisiatif untuk memprovokasi Ling Huyu, tetapi Ling Huyu memelototinya dan berkata, wah, ini kartu truf kami, dan kami tidak akan menggunakannya dengan santai. Tidak, aku khawatir kita tidak akan punya kesempatan nanti. Lin Tian selesai, berjalan langsung melalui arai, dan menembusnya. Semua orang di barisan terkejut, dan semua orang di barisan bergegas untuk berjaga-jaga. 3 kejutan besar kecil Ling Hu itu, kakak tertua, Anda tahu, dia tiba-tiba dapat melewati barisan. Ling Huyu sedikit terkejut, tapi dia menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, apa menurutmu aku tidak bisa membantumu saat kamu masuk? Jika Anda memiliki kemampuan apapun, Anda akan menunjukkannya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu akan patuh. Lin Tian berkata langsung kepada Ling Huyu, kamu akan mati. Aku akan membantumu. Kemudian Ling Huyu berteriak kepada para penjaga, bunuh dia. Iya. Orang-orang itu menyerang dengan liar, dan orang-orang mengira Lin Tian akan tenggelam oleh keterampilan jiwa ini, atau Lin Tian akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Lin Tian tidak takut. Berdiri di sana, dia membiarkan keterampilan jiwa orang-orang ini menyerangnya. Lin Tian tidak mengatakan apapun, Yin membunuh istana. Apakah itu levelnya? Bagaimana mungkin? Ling Huyu ketakutan, dan jiwanya juga ketakutan. Kakak, orang ini bukan laki-laki. Tidak hanya 2 bersaudara, tetapi juga orang-orang yang hadir ketakutan dengan kemampuan Lin Tian. Namun, Ling Huyu tidak mau mengancam, nak, aku akan memberimu kesempatan lagi. Beri aku kesempatan? Mengapa Anda tidak mengatakan saya akan memberi Anda kesempatan? Lin Tian menyerang dengan cambuk. Cambuk itu dengan cepat menjerat Ling Huyu, dan Ling Huyu menarik napas dalam-dalam, sepertinya bahwa saya harus memberitahu Anda bahwa saya kuat. Kemudian, mereka melihat Ling Huyu tumbuh lebih besar dan seperti raksasa, mereka langsung mematahkan cambuk. Ini adalah pertama kalinya orang melihat kemampuan Ling Huyu, jadi satu persatu, mereka membuka mulut, mengerikan. Apakah ini keterampilan jiwa legendaris? Lin Tian berkata sambil tersenyum, salah satu dari kalian mampu menguasai keterampilan roh yang hebat dan yang lainnya mampu menahan keterampilan roh. Sepertinya kalian berdua ada hubungannya dengan Jiu Yaogui. Ling Huyu bersenandung, nak, keterampilan jiwa adalah salah satu dari 5 keterampilan hantu dari 9 hantu. Jika Anda takut, Anda harus mengakui kesalahan Anda sekarang. Kalau tidak, aku bisa menghancurkan jiwamu saat aku turun. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Ling Hu Sanshao menangis dengan penuh semangat, saudaraku, bunuh dia, bunuh dia. Adapun orang lain, mereka ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian akan melawan Ling Huyu. Bagaimanapun, jiwa yang tumbuh, kekuatan keseluruhan telah berlipat ganda, dan bahkan pertahanan telah sangat berubah. Tetapi Lin Tian memandang Ling Huyu dan berkata, cambuk ini tidak banyak membantu Anda, tetapi saya punya cara lain untuk berurusan dengan Anda. Ling Huyu tidak mempercayainya. Dia menatap Lin Tian dan berkata, kamu harus menyerah, kamu harus mati.